Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kali ini akan menjelaskan materi mengenai hikayat untuk kelas 10. Apa sih hikayat itu? Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar cerita tentang tokoh yang memiliki kekuatan luar biasa atau kejadian ajaib? Cerita apa itu? Menurut kalian, mengapa masyarakat zaman dulu suka membuat cerita yang penuh keajaiban dan kesaktian? Apakah sebuah cerita harus selalu masuk akal agar bisa dinikmati? Mengapa demikian? Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Peserta didik mampu memahami pengertian hikayat. 2. Peserta didik mampu memahami karakteristik hikayat. 3. Peserta didik mampu memahami struktur hikayat. Pertama, kita akan membahas pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Ceritanya biasanya menggambarkan kehidupan para raja, bangsawan, atau tokoh penting di istana, serta banyak mengandung unsur hayalan atau rekaan. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab haka yang berarti menceritakan, menirukan, atau melukiskan. Dengan demikian, hikayat dapat diartikan sebagai cerita yang berfungsi untuk menghibur sekaligus memberikan pelajaran moral kepada pembacanya. Selanjutnya, kita membahas karakteristik hikayat. Apa saja sih karakteristik atau ciri hikayat? Karakteristik yang pertama adalah anonim. Anonim adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak diketahui nama pengarang, pembuat, atau pemiliknya. Dengan kata lain, karya atau tulisan tersebut tidak mencantumkan identitas penulis. Karakteristik yang kedua adalah arkais. Arkais adalah istilah untuk menyebut kata, bentuk bahasa, atau ungkapan yang sudah tidak umum digunakan lagi dalam bahasa modern. Contoh kata arkais adalah sabermula, alkisah, syahdan. Karakteristik selanjutnya adalah istana sentris. Istana sentris adalah sifat atau kecenderungan karya sastra yang berfokus pada kehidupan istana, seperti raja, ratu, pangeran, putri, bangsawan, dan para pembesar kerajaan. Cerita yang bersifat istana sentris biasanya menggambarkan kemegahan, kekuasaan, aturan, konflik, dan kehidupan tokoh-tokoh kerajaan. Karakteristik yang terakhir adalah kemustahilan. Kemustahilan adalah keadaan atau sifat sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tidak masuk akal, atau bertentangan dengan kenyataan. Dalam karya sastra, terutama hikayat, legenda, dan cerita rakyat, kemustahilan sering muncul sebagai bagian dari unsur fantasi. Contoh kemustahilan dalam cerita, tokoh bisa terbang tanpa alat. Bayi lahir dengan kekuatan sakti. Seekor hewan dapat berbicara seperti manusia. Seseorang tidak bisa mati meskipun terkena serangan berulang-ulang. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks hikayat. Hikayat memiliki 5 struktur. Pertama abstrak, yaitu bagian pembuka berupa ringkasan singkat isi cerita. Tidak semua hikayat memiliki abstrak, tetapi fungsinya sebagai gambaran awal cerita. Kedua orientasi, yaitu bagian yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Pada bagian ini pembaca diberi gambaran awal tentang dunia cerita. Ketiga komplikasi, yaitu bagian yang memuat konflik atau masalah utama yang dihadapi tokoh. Disinilah peristiwa-peristiwa penting mulai muncul dan menegangkan. Keempat resolusi, yaitu bagian yang berisi penyelesaian konflik. Masalah dalam cerita mulai menemukan jalan keluar, baik berakhir bahagia maupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah koda, yaitu bagian penutup yang sering berisi pesan moral, hikmah, atau kesimpulan dari cerita. Tidak semua hikayat memiliki koda, tetapi bagian ini memperjelas nilai yang disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.